Ini sekarang banyak orang menganggap kemenangan Indonesia, kemerdekaan Indonesia karena faktor pahlawan-pahlawan itu. Memang begitu. Siapa yang kasih kemerdekaan? Allah. Pahlawan-pahlawan itu bergerak, berjuang itu untuk siapa? Untuk mereka sendiri, Pak. Mereka menghadap Allah sendiri-sendiri. Meskipun hasilnya kita rasakan. Tapi jangan lupa ini adalah atas berkat dan rahmat Allah. Jangan lupa itu. Makanya unsur langit jangan dilupakan dalam kehidupan ini, Pak. Dan sekarang sudah mulai tergeser itu, Pak. Karena apa? Faktor materialisme. Karena negeri kita menuju kepada kapitalisme liberal. Ya sudah lagi tidak melibatkan arti Allah di dalam kehidupan. Bahkan sampai ada RUU HIP, kita protes keras sampai ke istana. Karena mau merubah dari Pancasila menjadi Trisila menjadi apa? Ekasila. Ini bahaya sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla ma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan membahas tema imunitas atau menjaga imunitas spiritual. Kita masih dalam suasana PPKM, ya, segala dibatasi, tapi yang tampil di masyarakat di tingkat pemerintahan adalah selalu membahasnya itu solusi bumi, ya, dari sisi kesehatan, dari sisi medikal, dari sisi kedokteran atau wilayah kemanusiaan. Ya. Padahal pandemi ini kan bukan hanya sisi manusia, tapi ada sisi lain. Makanya tidak terjadi di muka bumi ini kecuali dengan takdir Allah. Wa kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Ya, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi tidak akan lepas daripada takdir Allah. Maka dibutuhkan solusi langit, ya, supaya kita bisa menyelesaikan masalah yang menimpa bangsa dan global ini, agar kita melewatinya dengan sebaik-baiknya. Kalaupun Allah takdirkan kita meninggal karena wabah ini, insya Allah bagi kita umat Islam itu mati syahid. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Karena COVID-19 ini, ya, virus corona ini dengan segala variannya, apakah varian yang datang dari Wuhan atau yang Delta yang dari mana, dari India, atau yang muncul sekarang model-model baru lagi, hanya akan menimpa dua model manusia. Kalau dia mengenal manusia yang baik, maka itu pengampunan baginya. Tapi ketika dia mengenal manusia yang jelek, yang jahat, maka itu adalah hukuman baginya. Selama kita menganggap diri kita atau menempatkan diri kita sebagai orang baik, apa yang perlu dikhawatirkan? Ya, tinggal kita diminta untuk melakukan asbab. Lakukanlah langkah-langkah, ya, secara manusiawi, ya, berusaha untuk menangkal virus ini dengan cara-cara yang logis, medically, ya, manusiawi.
Itulah bahasa kita apa? Solusi bumi itu. Silakanlah profesor dokter mencari jalan keluar. Apakah lewat vaksin atau lewat yang lain-lainnya, herbal dan sebagainya. Ya. Tapi ketahuilah bahwa di dalam diri manusia ini adalah ada imunitas yang mampu menangkal virus itu tanpa obat-obatan, tanpa macam-macam jenis. Dan inilah pokok masalah yang harus kita pahami. Jangan sampai kita berada di pusaran para pedagang-pedagang obat itu. Ya, di balik semua ini kan bisnis. Ya, bahkan ada yang mereka yang penghasilannya meningkat sampai 60% sampai ratusan persen karena menggunakan kesempatan kesulitan manusia. Ya, senang di atas penderitaan orang lain. Karena itu barakallahu, apalagi sekarang pedagang-pedagang mulai stres, pusing, mana barang udah didatangin, pembelinya apa? Sepi, udah gitu kena PPKM, masih kena apa? Kena itu apa? Tagihan-tagihan apa ya? Ya. Tapi kita nggak usah terlalu risau, karena sedihnya Anda, khawatirnya Anda, ya, ketakutan Anda akan menambah masalah. Makanya sabar itu adalah setengah pemecahan masalah. Sabar itu adalah setengah pemecahan masalah. Jangan terlalu apa istilahnya kalut. Ya. Menurut hasil penelitian para ahli, penyakit terbesar hari ini yang diidap oleh manusia apa? Anxiety. Ya, ketakutan, kekhawatiran, kalau kacau balau seperti itu yang bikin kehidupan kita jadi gak nyaman. Padahal kata Nabi, man kana aminan fi sirri mu'afan fi jasadi lahu qutu yaumi fa ka'annama dunya hizat ilaihi bi'adafiriha. Selama imanmu tetap di dalam dadamu, ya, selama rumah tanggamu bagus dengan keimanannya dan badanmu sehat, ya, nyaki-nyaki dikit lah, ya, encok apa itu biasa, ya, pusing biasa, ya. Tapi kalau badan sehat, ada yang dimakan hari itu, kita nggak punya simpanan buat besok, buat sebulan, apalagi bertahun-tahun, ya, apalagi 7 turunan kita nggak punya itu. Ya. Kata Nabi, kalaupun kamu punya untuk kebutuhan hari itu saja kamu punya, seakan-akan dunia ini milik kamu semua. Itulah orang mukmin. Ya, saya baca laporan tentang milenial di Indonesia. Anak-anak milenial itu, kalau anak muda itu kan rata-rata 15 sampai 30. Kalau milenial itu ya 20 sampai 35. Apa kebahagiaan yang mereka cita-citakan? Setiap orang kan ingin bahagia, ya? Anak milenial kita itu, menurut hasil survei itu, ya, mereka itu ingin bahagia dengan meraih pertama kesehatan, yang kedua bersama keluarga, yang ketiga profesi, ya, profesi urusannya apa? Lulus, ya, dan macam-macam. Hampir terakhir agama. Berarti menunjukkan bahwa anak-anak milenial kita itu yang jumlahnya 64,5 juta. Seperempat penduduk Indonesia ini milenial. Berarti agama tidak menjadi penting bagi mereka. Meskipun menurut survei dunia, hampir semua negara-negara itu tingkat kesadaran pentingnya agama itu rendah, kecuali Indonesia. 94 tertinggi. Cuma yang disurvei ini siapa? Jangan-jangan jamaah masjid kayak antum ya. Kalau yang disurvei jamaah masjid kayak antum, ya sudah lah, paling penting agama lah. Apalah yang lain-lain itu kecil lah. Karena agama kita mengajarkan bagaimana kita bahagia di dunia ini dan bahagia di akhirat, sukses akhirat.
Buat apa kita bahagia dunia tapi celaka akhirat? Ya, karena kata Nabi, manusia ini hanya ada 4. Silakan Anda pilih. Manusia yang pertama ini hadis sahih riwayat Ibnu Hibban. Manusia yang pertama, manusia diberikan oleh Allah ilmu agama sehingga dia selamatkan akhiratnya. Dan sekaligus dia dikasih ilmu dunia, dia urus dunia ini sampai dia sukses. Ya, artinya kata kunci di ilmu. Baik ilmu agama maupun apa? Ilmu dunia. Memang dagang nggak ada ilmunya. Ada ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya, ditipu orang melulu. Kalau nggak punya ilmunya, akan gagal. Meskipun kadang-kadang berdagang itu, kalau udah laris kayak hujan yang deras kan. Tapi kalau udah kering, kemaraunya luar biasa. Ada pedagang. Nah kadang-kadang ya begitulah keadaannya kan. Ikhwan wabarakatuh. Makanya dagang itu kalau lagi rame nggak pernah keluh, diem. Terus simpen terus. Tapi kalau sepi, keluh. Ceritanya pasar sepi, apa nganterin jenazah? Pasar sepi. Loh, ada jenazah ini. Ada sekali dagang kita ini. Padahal nganterin jenazah itu kegifatnya itu kan. Berarti kalau juga Bismillahirrahmanirrahim. Makanya hidup ini cuma 2. Sabar ketika susah. Ya, bersyukur ketika senang. Waduh. Makanya jangan terlalu risau lah dengan keadaan. Nah itu caranya bagaimana? Seluruh ahli kesehatan, seluruh para dokter profesor itu sampai sekarang belum ada yang sepakat apakah obat yang paling efektif dan mujarab buat COVID-19 itu. Belum ada sepakat. Makanya yang sini pakai Sinovac, misalnya Pfizer, apa ya. Nah, itu pun hanya nanti kalau sudah varian apa COVID-nya, coronanya berubah lagi itu pengaruhnya itu obat itu kan. Tapi semuanya sepakat bahwa penangkal virus corona atau virus-virus yang lainnya itu yang terbaik adalah imunitas tubuh. Cuman seringkali dibahas gitu kan sisi duniawinya, sisi buminya itu 4M, 3M ya, 3M atau 5M lah. Nah itu kan sisi duniawi. Terus bagaimana tentang apa? Sisi langitnya itu kan? Nah itu kurang dibahas. Padahal dalam lagu Indonesia saya apa? Bangunlah jiwanya, baru bangunlah apa? Berarti mereka menyalahi Indonesia Raya. Kan? Nah, karena itu sekalian, sebenarnya kalau kita merujuk kepada Al-Quran, sejak kita sebelum dilahirkan di dunia itu sudah dibuat perjanjian sama Allah. Lihat surat Al-A'raf ayat 172. Sudah dibaca Ustaz semuanya. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Coba Ustaz 172 surat Al-A'raf. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari sumber tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul. Mereka Tuhan kami bersaksi, kami melakukan yang demikian. Kami melakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Sebelum kita dilahirkan di dunia, roh-roh kita ini dikumpulkan semua. Itu ayatnya. Kita masih belum lahir di dunia, masih alam roh. Roh-roh kita dikumpulkan dan dibuat perjanjian semua. Alastu bi rabbikum? Apakah kalian mengakui aku ini Tuhan kalian? Kita satu mata apa? Bala, kami akui ya Allah. Maka Allah ingatkan, jangan sampai kamu bilang nanti lupa di akhirat. Nanti di hari kiamat. Ini perjanjian kita sebagai alam roh. Makanya saudara sekalian, roh kita ini tidak akan pernah sehat kalau tidak terhubung dengan Allah.
Ya, yang kalau bahasa rasa namanya apa? Spirituality. Spirit itu artinya apa? Rohani. Nah, di dalam surat Shad ayat 71-72, di dalam surat 71-72, idh qala rabbuka apa namanya? Apa itu ayatnya? Ayat 71-72. Idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Baca terjemahnya. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya, aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Dua unsur disebutkan. Asalnya manusia berasal dari mana? Dari tanah. Malaikat itu dari cahaya. Jin itu dari mana? Dari api. Makanya iblis itu berasal dari api. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Iblis itu berasal dari kumpulan jin yang berasal dari api. Dia kemudian melanggar Allah SWT. So, sekalian, ketika menyebutkan unsur jasmani, kita dikaitkan dengan tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kamu berasal dari tanah dan akan kembali kepada tanah dan akan dibangkitkan dari tanah. Kita semua akan kembali ke tanah. Kemana antum? Makanya tidak ada manusia jalan mundur. Semua jalan kemana? Ke depan. Kemana? Kemana kita? Menuju kematian, menuju kematian. Apakah nanti meninggal di tempat tidur, di rumah sakit, ataukah digorok seperti ketua MUI yang ada di Labuan itu? Ya. Tidak perlu dikhawatirkan masalah kematian. Tapi bagaimana mati kita itu husnul khatimah. Jadi saya sekalian, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini, dalam memimpin perang tidak pernah kalah. Hebat ya. Ya, dia memimpin perang tidak pernah kalah. Bahkan Umar Khattab khawatir masyarakat menganggap kemenangan itu karena Khalid, maka dipecat Khalid pertama kali oleh Umar. Jadi Umar ketika menjadi khalifah, yang pertama kali kebijakannya adalah memecat Khalid bin Walid sebagai komandan. Dan dia nggak punya salah. Kemudian digantikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Khalid bertanya kepada Umar, Amirul Mukminin, kenapa engkau memecat aku? Kata Umar, aku nggak benci sama kamu. Dan kamu juga tidak punya kesalahan. Tapi aku khawatir umat ini menganggap kemenangan karena kamu. Dan itu berarti nanti kamu akan dikultuskan oleh orang. Dan ini bahaya buat akidah umat. Maka Khalid pun berterima kasih. Dan dia menjadi pasukan biasa untuk menjaga akidah umat. Jangan anggapnya kemenangan karena apa? Ini sekarang banyak orang menganggap kemenangan Indonesia karena faktor pahlawan-pahlawan itu. Memang begitu. Siapa yang kasih kemerdekaan? Allah. Pahlawan-pahlawan itu bergerak, berjuang itu untuk siapa? Untuk mereka sendiri, Pak. Mereka menghadap Allah sendiri-sendiri. Meskipun hasilnya kita rasakan. Tapi jangan lupa ini adalah atas berkat dan rahmat Allah. Jangan lupa itu. Makanya unsur langit jangan dilupakan dalam kehidupan ini, Pak. Dan sekarang sudah mulai tergeser itu, Pak. Karena apa? Faktor materialisme. Karena negeri kita menuju kepada kapitalisme liberal. Yang sudah lagi tidak melibatkan arti Allah di dalam kehidupan.
Bahkan sampai ada RUU HIP, kita protes keras sampai ke istana. Karena mau merubah dari Pancasila menjadi Trisila menjadi apa? Ekasila. Ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Lah kok mau merubah Pancasila kok dibilang tidak ekstrim ini? Kok dibilang tidak apa? Tidak teroris ini? Kok dibilang tidak apa? Tidak berbuat kejahatan ini? Padahal itu luar biasa itu. Kalau itu dilakukan oleh umat Islam, habis tuh umat Islam. Itu udah macam-macam gitu. Tapi begitulah keadaannya. Ikhwan wa akhwat, makanya jangan kita hanya memandang solusi bumi ini saja. Perhatikan kita sebagai manusia yang mengisi bumi ini. Ada dua unsur kata Allah dalam ayat ini. Unsur jasmani yang itu berasal dari tanah. Makanya kita banyak kalau ya, atau juga nanti kembali kepada tanah. Kita menuju ke depan, Pak. Sebenarnya kita ini adalah kumpulan dari detik, menit, jam, dan hari. Setiap hari kita lepas, maka lepaslah jatah hidup kita. Inna ilaina iyabahum, thumma inna alaina hisabahum. Kalian semua akan kembali kepada Allah. Dan kita semua akan dihisab oleh Allah. Makanya yang harus kita perhatikan, apa bekal yang kita bawa menghadap Allah. Jangan cuma mikirin duit aja. Ya, contoh ini. Karena pengaruh kapitalis liberal ini, orientasi manusia hari ini ada 4. Dan jangan kita kena penyakit ini. Ini penyakit materialisme. Merusak jiwa manusia karena orientasinya materi sendiri. Yang pertama yang dikejar adalah wealthy, kekayaan. Ya, pagi, siang, malam, semua tenaga pikirannya hanya untuk mengejar kekayaan. Toh ternyata mereka yang sudah punya kekayaan tidak jarang stres, depresi, dan berujung kepada apa? Bunuh diri. Karena materi tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Terlalu banyaklah contohnya mereka yang melakukan nekat sampai bunuh diri. Ya, seperti Christina Onassis, saudaranya dia. Kayak suruh ganti namanya. Christina Onassis ini mewarisi dari bapaknya Onassis yang kekayaannya melimpah ruah untuk 7 turun ke atas. Dia menikah 3 kali gagal selalu dan berujung dengan bunuh diri dengan meninggalkan secara kertas, saya tidak bahagia karena itu saya rugi amat. Ini kalau orientasinya hanya apa? Materi. Nah yang kedua yang dikejar saya itu apa? Power, kekuasaan. Ya, kejar kekuasaan semikian rupa. Makanya antum lihat kan, ambisi para politikus itu dahsyat untuk bisa meraih kekuasaan segala cara mereka lakukan. Alhamdulillah bid'ah. Nah ini harus diluruskan oleh orang seperti itu. Yang ketiga, beauty, keindahan. Adalah keindahan pakaian, keindahan apa? Perempuan, keindahan apa? Alam, keindahan villa, keindahan apa ya? Dicari keindahan. Tampilannya dalam semua keindahan yang tampil. Nah, yang ketiga adalah popularity. Popularity apa? Ketenaran. Yang penting terkenal, yang penting apa? Kesohor. Inilah hari ini manusia-manusia kapitalis liberal itu mereka mengejar ke sana. Persis kata Allah di dalam surat Muhammad ayat yang ke-12. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Ya, surat apa? Muhammad ayat 12. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang kafir dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia dan mereka makan seperti hewan makan dan belakang tempat tinggal mereka. Orang beriman orientasinya bagaimana menjaga imannya, terus beramal soleh untuk meraih surga yang dijanjikan Allah. Tapi orang kafir orientasinya cari kesenangan-kesenangan dunia
Dan makan-makan, sini kuliner, sana kuliner, sampai kulinernya ke luar negeri, Pak. Ya, mereka untuk menikmati kulinernya. Makan-makan, senang-senang persis seperti binatang ternak. Otaknya, pikirannya cari makan, cari minum, bikin anak tidur. Ya, cari makan, cari minum, bikin anak tidur. Begitu aja hidupnya itu. Tidak ada misi lain. Dan kalau mati kata Allah di neraka mereka itu. Rugi amat jadi orang seperti itu. Dan jangan kita ikuti pola hidup mereka itu. Makanya fisik kita ini, Pak, hidup kita itu paling 5 hal. Ya, kita ini butuh, tapi itu cuma sarana, bukan tujuan. Ya, makanya saya sebutkan dulu harusnya kita selengkapi tadi itu. Harusnya beda 4 manusia kan, bahagia dunia, bahagia akhirat. Yang kedua, gagal dunia, tapi selamat akhiratnya. Itu orang yang paham agama, tapi nggak paham dunia. Ya, selamat akhiratnya, gagal dunia. Yang ketiga, dikasih ilmu dunia, sukses dunianya, tapi nggak paham agamanya. Kalaupun datang ke pengajian tidur dia, habis nempel-nempel di dinding, ya udah tidur lah. Tadi pengajian tahu tuh ustaznya mau ngajar, nggak paham ya, mau tidur. Sini sih nggak ada, aman. Jadi sekalian, ini kelompok yang ketiga, kebanyakan orang kaya jenis seperti ini. Ya, dikasih oleh Allah ilmu dunia, masya Allah luar biasa suksesnya secara duniawi, tapi nggak paham agama, sehingga tidak dianggap penting itu akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Gagal akhiratnya orang seperti itu. Padahal dunianya pun nggak jamin dia bahagia. Nah, yang keempat yang parah ini, wala dunia wala akhirat. Gagal dunia, gagal akhirat, biar miskin asal sombong. Alhamdulillah, tanah apa nggak ada kayak gitu. Ada. Ini manusia gagal, alhamdulillah. Kira-kira Bapak Ibu mau yang mana? Nah, sukses dunia, sukses akhirat, gagal dunia, sukses akhirat, sukses dunia, gagal akhirat, gagal dunia, gagal akhirat. Antum pilih yang mana? Hah? Tapi ketemunya udah tua. Nggak masalah. Tidak ada istilah terlam. Kejar duniamu, juga kejar apa? Silakan aja. Tapi kalau ditanya mana yang lebih penting, dunia atau akhirat? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat yang lebih utama daripada dunia. Makanya didik anakmu supaya paham agama dulu, baru nanti paham itu matematika, fisika, kimia, segala macam urusan dunia. Jangan lupa, jangan kebalik. Nah, karenanya sekalian, dalam ayat yang kita baca surat 112, kita berasal dari tanah, dan tanah ini kita butuh 45 sandang, al-makulat wal masrubah, makanan dan minuman. Nah, itu kebutuhan kita kan. Yang kedua adalah al-malbusat, pakaian-pakaian ini. Kan nggak lucu keluar rumah nggak pakai pakaian, nggak pakai baju kan? Ya perlu lah itu kan. Yang ketiga, al-maskunat, tempat tinggal yang kita tinggal supaya nggak panas, nggak hujan. Yang keempat, al-markubat yang kita kendarai, motor, kah, sepeda, kah, mobil, kah, angkot, kah. Kan benar kendaraan untuk bisa apa? Kita gunakan secara. Nah, yang kelima adalah al-mangkuhat, yang apa itu? Pasangan, punya pasangan. Makanya nggak punya pasangan, jangan lama-lama. Sebelum kena COVID, cepet. Ya, nggak punya pasangan cepet, jangan bujangan itu, jangan biarkan itu. Ya, mumpung belum kena sama COVID. Ini mati dunia dulu lah. Nah, 5 ini kalau kita punya, maknanya apa? Aman. Coba kita ya, kebutuhan kita 5 ini kalau kita punya, sebenarnya kita apa? Sudah aman dunia kita itu. Jadi dikejar oleh apa ya? Luxury, kemewahan-kemewahan itu. Kalau kita standar normal, aman kita ini. Makanya itulah apa namanya kebutuhan jasmani. Sederhana sekali.
Nah, yang terpenting yang setelah kita akan bahas ini adalah faidah nafakhtuhu wa faidah sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ketika Allah ciptakan manusia ini secara physically, secara zahir, aku tiupkan ke dalam dirinya rohku, kata Allah. Makanya roh kita itu tidak akan sehat kecuali roh muslim. Karena Allah sendiri yang meniupkan itu. Makanya kapan roh itu gak berfungsi? Kalau orang itu sudah meninggal. Makanya itulah kenapa Khalid menyesal ketika meninggalnya di tempat tidur. Ya. Selama ini aku terus berperang untuk mencari mati. Justru aku mati seperti Himar, katanya. Himar itu apa? Keledai. Kok mati di tempat tidur? Khalid ditanya sebelum wafat, apa yang kamu paling suka di dunia ini, wahai Khalid? Demi Allah, aku berada di medan-medan perang dengan resiko kematian yang tertinggi di saat suasana alamnya dingin sekali. Ya, enaknya dingin apa? Tidur kan. Ini di medan perang. Itu lebih aku sukai daripada menjadi pengantin baru. Ini pengantin baru subuhnya kelewatan. Coba. Berada di medan-medan perang dengan resiko kematian tertinggi itu, dengan musim dingin yang luar biasa, lebih aku sukai daripada aku menjadi pengantin. Ini udah pengantin barunya subuh itu cuma sekali, subuhnya kelewatan lagi. Alhamdulillah tidak. Rugi amat orang. Makanya jangan sampai kelewatan subuh. Karena subuh itu saksikan oleh malaikat. Roh kita supaya sehat, bangun sebelum subuh. Nah, adzan sudah terdengar. Kalau rumah kita, istri kita, anak kita, adzan subuh masih belum bangun, berarti rumah kita nggak beres. Banyak setannya itu. Ya, bacakan Al-Baqarah sama Al-Imran untuk mengusir pengaruh setan. Ya, subhanallah. Tiupin itu. Istri sama anakmu itu, bang, kok niup-niup? Ngusir setan kamu itu. Subuh nggak perlu. Makanya sekalian, ukuran kita apa? Salat subuh. Roh kita kalau sehat, kita lakinya salat subuh di masjid berjamaah. Itu sehat sekali. Makanya rohani ini tidak akan sehat. Itulah sebenarnya imunitas yang tertinggi dibanding dengan imunitas jasmani. Ya, mereka pelajari itu kedokteran itu bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun untuk bagaimana menumbuhkan imunitas tubuh secara jasmani. Tapi rohaninya kurang dipelajari, kurang didalami. Padahal manusia itu ibarat HP ini, Pak. HP ini ada dua unsur. Ada hardware yang seperti ini, hardware. Apa artinya hardware kalau begini saja? Tapi HP ini akan berfungsi kalau ada apa? Software yang ada dalamnya. Nilainya HP di softwarenya. Manusia ini namanya hard skills, ya. Tapi rohani namanya apa? Soft skills. Menurut para ahli itu posisi soft skill kita itu, rohani kita 80%. Jasmani kita berapa? Cuma 20%, tapi sekarang terbalik. Yang 20% diperhatikan betul. Tapi yang 80% diabaikan. Makanya pada merana itu. Stres, depresi, bahkan tidak jarang bunuh diri. Saya dapat kiriman dari Malaysia itu mengerikan sekali. Ya, banyak yang bunuh diri. Kenapa? Karena kehidupan mereka, saya sudah beberapa kali ke Malaysia. Kehidupan mereka dipikir demikian rupa seperti masyarakat kapitalis yang pagi bekerja cari nafkah, boleh pulang sore, kemudian mereka bersama keluarga, begitu aja terus. Ketika dihentikan pekerjaannya atau kemudian pemasukannya, stres, depresi, nggak tahu kemana, harus berbuat apa. Ya, alhamdulillah kita di masyarakat desa ini, lihat nih. Sono rame PPKM corona ini nggak ada corona, nggak ada. Masya Allah. Subhanallah.
Rohani ini penting. Kenapa? Kita yakin. Fa idza maridtu wa yashfi. Surat Asy-Syu'ara 80. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Ya. Menurut para ahli, imunitas tubuh itu pusatnya dari sini. Ya. Di tengah-tengah ini. Makanya seringkali gini. Bukan kayak kingkong, bukan. Ini udah bukan imunitas nih. Sehingga begini nih, ya kan? Supaya apa? Pengaruhnya kepada tubuh kita. Di sini pusat imunitas. Menurut mereka gitu. Tapi imunitas rohani di mana? Di sini, Pak. Kalbu. Makanya kalbu itu harus kita jaga hubungan dengan Allah. Satu ayat saja, dua ayat loh. Saya sampaikan untuk mengisi apa imunitas rohani yang harus kita isi, yaitu surat Al-Anfal ayat kedua dan ketiga. Ya, kalau dibaca Al-Anfal ayat kedua dan ketiga. Ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang keempatnya, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Di 2, 3 dan 4 coba dibaca terjemahan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bertakbir dan apabila dibacakan ayat-ayatnya pada mereka bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Berarti imunitas rohani ada 5 menurut penjelasan Allah ini. Kalau kita mau sehat rohani kita, lakukan 5 hal. Yang pertama adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Selalu kalbunya terkait sama Allah. Mana perintahnya jalankan, mana larangannya tinggalkan. Ini laporan dari kawan-kawan yang di KPK itu. 80% OTT itu sarjana. Jadi tangkap tangan itu sarjana. S1, S2, S3 bahkan profesor. Mengapa mereka korupsi? Apalagi dalam kondisi masyarakat sedang susah, bansos dikorupsi, infonya sampai 2 triliun, infonya. Luar biasa. Di saat masyarakat susah, justru dikorupsi. Dahsyat. Makanya, kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena lupa sama Allah. Kenapa orang berbuat jahat? Karena lupa sama Allah. Kenapa orang mau sholat? Karena lupa sama Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan pernah kamu lupa sama Allah, sebab kalau kamu lupa sama Allah, Allah lupakan sama dirimu sendiri. Akhirnya Anda dengar narkoba, minum-minum keras, teler. Ya, hidupnya akhirnya kacau banget. Hanya terjadi pelanggaran-pelanggaran kepada. Jangan lupa sama Allah. Ingatlah, makanya kita diajarin doa. Mau makan baca bismillah, harus makan alhamdulillah. Keluar rumah sudah tawakal, namanya kendaraan sebenarnya disahkan ada sampai mau kabar nanya Allahumma na'udzubika minal khubutsat, keluar ghufranak, terus sampai mau tidur bismika Allahumma ahya. Tapi kalau mau tidurin bikinnya apa? Kalau tidurin bikinnya apa? Bismillah, lupa, makanya anaknya udah nakal ini. Lupa. Bismillah. Allahumma jadidna syaitan wa jadidna syaitan ma razaqtana gitu. Tapi yang halal. Ya. Jadi kalau berbangun alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana selalu terkait sama Allah. Begitu harusnya kita seorang mukmin. Atau imunitas kita akan apa? Akan kuat. Nah, yang kedua, ya gitu, makanya di dalam tubuh ini kan ada virus apa namanya positif, ada negatif kan. Positif itu muncul kalau
rohani kita ini sehat. Untuk menangkap virus-virus yang negatif. Subhanallah. Ada istilah-istilahnya itu dalam ilmu kedokteran. Nah, yang kedua adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum iman. Bapak Ibu, jangan sampai lupa membaca Quran. Jangan ada sehari tidak baca Quran. Kemarin saya share, ada anak muda pakai tato, dia jualan cilok, tapi saya baca Quran. Dia berada di bawah gerobaknya. Itu biasanya. Masya Allah. Dan itu akan menerangkan jiwa. Jangan baca komik. Sibuk-sibuk bacanya komik. Bacanya apa? Di Quran ini luar biasa. Ya. Laqad anzalna ilaikum fihi dzikrukum afala taqilun. Ya, kami turunkan Al-Quran buat kalian. Disinilah kemuliaan kalian. Kata Allah, kata Rasulullah, Inna Allah yaqra'u bil Qur'an aqwaman wa yad'u bi akharin. Allah akan mengangkat derajat seseorang karena kedekatan dengan Al-Quran dan akan menghinakan seseorang karena apa? Jauh dari Al-Quran. Terlalu banyak. Ya. Apa peristiwa-peristiwa dalam kehidupan ini? Orang-orang yang terangkat hidupnya kenapa? Al-Quran. Ada anak muda dari NTB yang juara voli internasional berjabat tangan sama apa? Sama Erdogan. Orang pada berharap untuk ketemu Erdogan. Dia jabat tangan sama Erdogan nih. Apa dikasih hadiah apa? Ya, subhanallah. Dan ada seorang profesor di Malang mencari konsep apa cara terbaik untuk melahirkan generasi hebat Indonesia ini. Kesimpulannya adalah anak itu harus diawali dengan apa? Hafal Quran. Makanya anak yang hafal Quran itu Pak, semuanya beda. Perilakunya, tutur katanya, semuanya beda. Ya, dia akan jadi lembut. Ya. Ma'anzalna Qur'ana, ma'anzalna 'alaika Qur'ana litashqa. Kami itu tidak turunkan Al-Quran supaya kamu celaka, enggak. Kita turunkan Al-Quran ini supaya kita apa? Selamat. Ya. Kalau kita baca Quran luar biasa. Makanya jadikan hidup kita itu indah bersama Al-Quran. Ya, sebelum tidur jangan lupa baca Quran dulu. Dan bacanya WA melulu. Ya. Orang sekarang baca WA bisa 10 jam loh Pak sehari. Baca Quran dikit. Ada bapak bilang, Pak Ustaz, saya itu kena penyakit insomnia. Insomnia itu apa? Susah tidur. Tapi kalau baca Quran terus ngantuk Pak Ustaz. Tuh kan saya tanya banyak banget. Insomnia loh Pak, susah tidur loh Pak. Kalau baca Quran apa? Makanya orang-orang yang sedang sakit di rumah sakit, jangan dikasih televisi. Harusnya rumah sakit itu kasih murotal. Kalau ada keluarga kita yang sakit, kasih murotal di telinganya itu. Itu akan menerangkan jiwanya, akan menumbuhkan imunitas rohaninya. Sehingga dia semakin cepat untuk menangkap penyakitnya. Dikasih apa itu? Di televisi. Itu yang kedua. Untuk menumbuhkan imunitas, jangan lupa jawab dengan Al-Quran. Man qara'a fi lailatin 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin. Kata Nabi, siapa yang dalam satu malam membaca 10 ayat, dia tidak termasuk orang yang lalai. Wa man qara'a fi lailatin 100 ayatin kutiba minal qanitin. Siapa yang baca 100 ayat dalam semalam, maka seluruh malamnya dicatat sebagai tahajud. Padahal lagi apa ya? Tidak. Makanya usahakan sebelum tidur baca 100 ayat. Apa perlu sekian kali ya apa yang penting 100 ayat kan? Nggak salah. 3 kali surat Al-Ikhlas itu sama dengan khatam Quran. Luar biasa ya. Makanya orang berilmu itu enak banget. Ya, kadang-kadang amalnya dikit tapi pahalanya besar. Karena tahu dia nilainya. Nah, Bapak Ibu jangan sampai lupa. Sebelum tidur baca Quran. Makanya sebelum tidur wudu dulu. Baca Quran terus cepet ngantuk tidur. Ya. Jangan karena nggak bisa tidur baru baca Quran cari ngantuk. Ini keliru. Jadi baca Qurannya nyari ngantuk. Ya, niatnya salah.
Ini yang kedua. Yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Supaya tumbuh imunitas rohani di spiritual kita, tawakallah kepada Allah. Usaha maksimal, pasrah semua. Yang penting kita apa? Bergerak. Seperti matahari, pagi bergerak, maghrib sudah pulang. Ya antum ini kan maghrib sudah di masjid. Masya Allah. Jangan-jangan ini kaya-kaya semua nih. Amin. Anda kaya hati. Kan makanya kita menghadapi hidup ini jangan tekan, hadapi dengan tawakal. Usaha maksimal, pasrah semua. Makanya kalau bisa bapak sebagai matahari, istri seperti bulan, mantap tuh. Pagi bulan bergerak, matahari bergerak, bulan maghrib muncul itu bulannya, purnama. Luar biasa. Ini jam 7 udah teler istri. Bulannya lagi gerhana. Subhanallah. Maka istri itu kalau bisa makan dari bulan dia. Barakallahu. Ini yang kedua, yang ketiga, tawakal kepada Allah. Nah, yang keempat, alladzina yuqimuna shalah. Yang keempat apa? Menjaga salatnya, jaga salat di waktu. Karena itu adalah modal dasar kita. Kalau pedagang itu apa tuh? Modal dasarnya itu salat. Kalau mau dagang nggak pakai modal gimana? Ya, nggak punya modal dasarnya kan? Ya udah untung aja. Jadi makalan apa gitu. Kalau kita punya modal, ini modal dasar nih, sholat itu harus kita jaga itu sholat. Kemudian, wa mimma razaqnahum yunfiqun, menginfakkan sebagian rezeki yang dia peroleh. Jangan pelit. Berarti kan tidak ada jalan menuju surga bagi orang yang pelit. Ya, orang pelit itu dibenci semua. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang terlepas dari sikap pelit, dialah orang-orang yang sukses. Makanya Al-Quran mengajar kita untuk apa? Menjadi dermawan. Ya, kalau saya cerita tentang orang-orang dermawan itu luar biasa. Ada ibu-ibu di daerah Sumatera Barat sana, di wilayah itu dia beli tanah, dia bikin pesantren, dia biayain sendiri. Luar biasa itu. Saya datang ketemu. Saya ketemu ibu. Dan anak-anaknya sekarang melanjutkan usaha ibu ini untuk melanjutkan usaha apa? Bisnisnya buat membiayai pesantren. Nah, pesantrennya Al-Kahfi. Di Solo itu ada namanya dokter spesialis tulang. Ya, dia bikin pesantren namanya Iskariman. Luar biasa ini. Sekarang dilanjutkan sama anak-anaknya. Anaknya punya dokter. Ya, subhanallah. Dia sudah meninggal tapi amalnya terus mengalir. Makanya jangan sampai kita tidak terlibat dalam pembangunan masjid. Ya, bikin sumur-sumur buat orang nggak mampu. Membagi musa-musa murattal yang wakaf itu. Ya, bikinlah amal-amal soleh yang apa untuk kita ambil di akhirat. Karena harta kita itu ya bukan yang kita pegang, tapi kita letakkan di sisi Allah SWT. Yang kita simpan belum tentu milik kita. Ya, bisa jadi milik orang lain. Yang paling menyesakkan itu ada bapak-bapak kerja keras, duitnya udah banyak, mati, sama istrinya buat kawin lagi. Alhamdulillah berondong, ya udah, apa kekuatan yang dikubur? Lebih aman. Karena waktu sudah isya, jadi ini adalah Allah ingatkan jangan sampai kita juga orang pelit coba membagikan apa? Apalagi dalam kondisi sekarang masyarakat lagi sulit. Ya, harusnya ada gerakan masjid-masjid untuk mengumpulkan dana buat nyuplai kebutuhan orang-orang yang nggak mampu itu. Ya, dengan kondisi seperti ini masjid harus bergerak. Jangan biar lain malah bergerak duluan. Ya, kita harus bergerak untuk membantu mereka yang susah. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, terutama
perhatikan yang ada lingkungan sekitar kita. Janda-janda orang tua, anak yatim yang tak mampu, itu perhatikan mereka. Insya Allah angkat derajat kita, ya, dan hidup kita menjadi berkah. Ya, karena kadang banyak doa dari mereka itu. Karenanya inilah hal-hal yang penting untuk disampaikan seperti ini supaya imunitas rohani kita kuat sehingga kita mudah dengan mampu menangkal segala macam virus yang sekarang lagi gentayangan ini kan. Semoga Allah jauhkan semua itu dari mara bahaya kita ini. Dan Allah jaga kita senantiasa sehat walafiat, terus beribadah dan bawa ketaatan, ya, sampai diberikan husnul khatimah. Insyaallah dikabulkan di dunia sampai di surga. Jazakumullah khair atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.